Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memulai sebuah bisnis ya bagi pemula. Dan di samping saya sudah ada seorang wanita cantik. Ya, seorang owner dari Galeri Umu Aisyah, betul ya? Ya, jadi sebuah bisnis yang bergerak di bidang produk kecantikan, begitu? Iya, bisa. Oke, jadi teman-teman kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Gimana sih caranya memulai sebuah bisnis itu dan apa saja yang harus dipersiapkan kalau ingin membangun sebuah bisnis? Gimana, Mbak? Terima kasih. Jadi gini, ini perlu disclaimer juga bahwa aku nih bukan expert ya. Jadi nanti yang akan kita bahas ini based on my experience dulu ya. Karena juga situasi orang itu beda-beda gitu ya. Cuma yang bisa aku ambil adalah kalau dulu tuh ya, sebenarnya ini pengalamanku tapi bisa diambil juga sih. Nanti bisa kalau ada yang mau ngambil tips ini juga boleh. Jadi ketika kita mau membangun sebuah bisnis gitu ya, hal pertama dan itu harus ada menurut aku ya itu adalah konsistensi. Kayak yang tadi kita bilang nih, kadang-kadang kita suka moody gitu kan. Maksudnya kalau lagi jualan gitu, apalagi untuk orang yang pertama jualan itu kan babat alas gitu ya kalau orang Jawa bilang, dan pastinya nggak langsung banjir orderan kecuali kamu langsung nih mau endorse Fuji gitu kan, tiba-tiba datang banyak gitu. Nah, ketika orang baru buka buka jalan untuk buka market gitu ya, kadang datang satu dua tiga gitu kan. Nah, ini nih yang kadang-kadang suka bikin orang itu down gitu. Karena udah aduh kok sepi ya, akhirnya ya udahlah berhenti gitu sama sekali gitu. Nah, itu yang sebenarnya perlu dihindari. Jadi aku pernah dengar dulu bahwa orang bisnis itu tentang taking risk ya, jadi mengambil resiko gitu. Ada resiko-resiko yang memang kita ambil. Apa itu? Rugi. Yang namanya bisnis kadang-kadang nggak harus untung terus gitu. Kadang ada ruginya juga. Apalagi sekarang di pandemi ini kan semuanya serba susah gitu ya. Dan bisa dibilang orang-orang juga kebanyakan secara global deh pasti banyak yang merugi daripada yang untung kan gitu. Nah, disitulah butuh konsistensi kita. Jadi untuk ngebangun gitu selain modal, modal tuh kalau menurut aku kedua sih gitu. Yang pertama tadi konsistensi. Kenapa aku bilang modal kedua? Karena waktu aku dulu eh, bangun bisnis ini, itu juga aku nggak pakai modal, modalku nol gitu. Dan ini bisa dibuat tips juga buat teman-teman. Kenapa bisa bilang begitu? Karena sekarang ada yang namanya sistem dropship. Pernah dengar kan? Nah, sistem dimana kita itu seperti makelar gitu loh. Jadi kita tuh cuma ngiklanin aja dan kita udah punya supplier yang terpercaya gitu. Nanti ketika orang lagi ada orderan, kita bisa ambil dari sana, dari supplier itu, terus kita kirimkan. Kita pun nggak perlu ikut ngirim kan, kita hanya modal HP doang. Jadi modalnya tuh sebenarnya bukan duit tapi kuota kalau aku bilang sih. Karena kita kan semuanya sekarang serba online gitu kan. Nah, gitu. Itu yang base yang pertama. Ya, oke. Jadi itu tadi ya modalnya yang pertama adalah konsistensi ya. Jadi walaupun modal materi cuma 0 rupiah, tetap bisa jalan. Oke, baiklah teman-teman. Jadi ini semuanya itu pasti bisa ya jadi pembisnis. Oke. Terus yang selanjutnya apa sih kendala-kendala bagi bisnis pemula? Terus solusinya tuh gimana? Kalau soal kendala, tadi sudah salah satunya udah aku sebutin ya. Apa coba? Mood. Moodnya. Ngebangun mood itu emang kadang-kadang susah-susah. Ya, gampang-gampang susah ya. Kalau misalnya kita emang tipe orang yang eh, bentar-bentar berhenti gitu ya itu juga susah sih. Jadi emang yang paling paling perlu dibangun tadi adalah konsistensi itu sendiri. Kalau kendalanya itu ya pasti duit lah. Terutama terutama bagi orang yang supplier gitu ya. Kalau misalnya dropshipper gitu sih sebenarnya kalau menurut aku itu nggak begitu bermasalah gitu. Kecuali orangnya mau COD gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita juga perlu ngebayarin dulu gitu. Nah, solusinya sebenarnya gini sih. Kalau misalnya soal itu soal duit gitu ya, memang kita perlu ya soal modal gitu. Kita perlu istilahnya tegas pada diri sendiri. Jadi kita itu membangun sistem pembayaran sendiri gitu.
nggak ada sistem COD untuk di awal-awal. Contohnya ya, ketika lagi ngebangun gitu ya, orang-orang seenggaknya harus bayar dulu sebelum eh, barangnya datang, karena itu untuk menghindari yaitu orang yang kabur, yang PHP, yang setelah diorderin ternyata nggak bayar. Soalnya kalau udah kayak gitu kan kita juga yang bingung ya, maksudnya gimana gimana ngejualnya. Kalau misalnya emang produknya tuh produk yang pas fast moving sih nggak masalah. Cuma kalau yang agak lambat, nah itu. Jadi memang dari awal kita perlu membangun atau bikin sistem dulu. Ini yang harus ditepati kayak gitu. Oke. Nah, terus nih, gimana sih caranya memasarkan produk dan membangun marketplace ya di tengah-tengah era digital ini? Kalau buat Mbak Dista gimana? Memasarkan produk ya. Iya. Kalau memasarkan produk untuk orang yang pertama kali buka bisnis gitu ya, sosial media tuh udah paling hype sih. Maksudnya itu adalah breakthrough, the biggest breakthrough itu adalah sosial media. Jadi kita emang perlu punya dulu sosial media. Terus misalnya ada pertanyaan nih, aku nggak punya sosmed gimana? Atau aku tuh temennya nggak banyak gimana gitu. eh dari situ kita perlu ini keluar dari zona nyaman gitu. Misalnya gini, aku nih tipe orang rumahan yang nggak pernah pergi kemana-mana gitu ya. Berarti memang ada keluar zona nyamannya itu kalau misalnya emang nggak bisa keluar rumah, gabung ke komunitas di Facebook misalnya atau di sosial media lainnya. Sekarang kan banyak tuh ya. Kalau misalnya eh, nggak punya komunitas, ya sosial media yang followersnya itu bisa di budidayakan gitu ya. Misalnya, iya, maksudnya aku jualan ini deh, tolong ya share ke teman-temannya gitu. Siapa tahu punya yang butuh atau gini. Sekarang yang udah banyak banget dan pastinya semua orang sudah punya itu adalah WhatsApp group kan. Sekarang pun di WhatsApp group itu sudah banyak semacam kayak channel-channel tuh di mana mereka itu semacam ngebuka pasar online gitu loh. Tahu kan? Jadi di Purwokerto ini juga banyak banget ya, ada Banyumas Entrepreneur, terus ada Pasar Minggu, ada Muslim Entrepreneur, Woman Entrepreneur yang semacam itu bisa dimasukin untuk dijajakan barang-barangnya. Kalau misalnya kamu berpikir bahwa ini barang-barang yang aku jual udah banyak ngejual gitu, jangan takut. Rezeki itu nggak akan tertular gitu. Di pasar itu orang sama-sama dia jajar-jajaran jualan tempe, ternyata mereka semua ada pembelinya kan gitu. Jadi sekarang tinggal masalah kamu mau jualan atau enggak, malu atau enggak gitu. Jadi udah sebelin muka aja sih. Heeh, kayak gitu. Jadi biar bisa ngebukanya tuh di situ jalannya semuanya. Oke, terus yang terakhir ini ya, konsistensi tadi ya. Gimana sih biar kita walaupun kita memang kadang-kadang mood gitu, kadang-kadang ini kok omsetnya kok kecil ya, terus menyerah gitu. Gimana sih cara biar semangat terus gitu membangun bisnis? Biar semangat terus membangun bisnis adalah itu sih sekarang tuh kayak di TikTok tuh banyak ya, TikTok atau di Instagram gitu. Ingat bahwa apa saja yang kita butuhkan itu adalah life goal kita gitu loh. Misalnya nih, tiap orang tuh punya apa yang pengen dia raih ya. Ada orang yang pengen umroh, ada orang yang pengen beli rumah, ada orang yang pengen beli mobil, beli HP dan segala macam lainnya. Tapi nggak punya duit dan harus berbisnis. Jadi ketika lagi males, ingat aja itu. Atau impiannya itu. Aku masih punya impian pengen bangun rumah gitu. Dan cuma ini cara aku supaya bisa mewujudin itu gitu. Jadi ketika lagi jatuh ya emang sekarang tuh pandemi tuh siapa yang gak jatuh sih gitu ya. Dari bisnis paling kecil sampai paling gede itu banyak yang gulung tikar gitu kan. Nah sekarang balik lagi aja sih sebenarnya sebebel-bebelnya kita gitu. Di bisnis aku juga sekarang lagi turun banget gitu. Tapi alhamdulillah ya berkat konsistensi dan doa bersama ya kalau aku bilang. Jadi pokoknya nggak tiap hari, kadang tuh paling dikit-dikit. Tapi dari dikit itu kan siapa tahu ya nanti kalau misalnya kita terus aja itu bisa banyak gitu ya. Pokoknya niatnya harus dibalikin lagi sih. Niatnya itu nggak cuma cari duit doang gitu. Cari keberkahan ya. Oke, jadi itu konsistensi yang paling penting ya.
Mhm. Oke, teman-teman, itu tadi ya pembahasan yang sangat menarik dengan owner Galeri Umu Aisyah ya. Dan kalau misalnya teman-teman, penasaran nih Galeri Umu Aisyah itu seperti apa sih, nanti saya share link-nya ya di deskripsi. Oh iya betul-betul. Ada Tapi Shopee, ada Tokopedia, atau mau langsung ke webnya juga bisa. oh, ada webnya. Ada webnya juga, bisa langsung check Oke. out. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang mau jadi dropshipper atau reseller, bisa banget ya. Bisa banget. Jadi kita di toko aku memang kami menawarkan sistem kerjasama buat para reseller ataupun dropshipper gitu ya. Ada diskon minimal dari 5% sampai 20% itu ada gitu. Dan itu tidak butuh biaya tambahan. Jadi langsung aja order gitu. Silakan datang. Tuh, teman-teman, bagus banget nih, cocok banget untuk teman-teman yang modalnya nol. Iya, oke. Thank you so much, Mbak Dista. Mudah-mudahan bisnisnya lancar ya. Amin. Oke. Amin ya robbal alamin. Oke, ini agak kesulitan mic-nya satu ya. Oke, teman-teman, itu tadi ya penjelasan mengenai gimana cara memulai sebuah bisnis bagi pemula. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jika ada pertanyaan tentang pembahasan kita, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, I think enough ya. Thank you so much for your explanation, Mbak Dista. Ada satu tips mungkin buat teman-teman? Satu tips. Jangan pernah menyerah. Yang penting itu. Harus selalu semangat. Bagaimanapun susahnya, kita ini emang semua lagi susah. Jadi harus tetap semangat. Ada Allah Maha Pemberi rezeki. Ya, Gitu ya. Betul sekali, luar biasa, Masya Allah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kita berdua. Dan I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.